Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini yaitu question text. Apakah yang dimaksud dengan question text? Question text bukan kalimat tanya, tetapi digunakan untuk meminta persetujuan dari pernyataan yang dibuat si pembicara. Contoh dalam kalimat, you don't like it, do you? Si pembicara menyatakan pendapatnya dan ingin tahu apakah yang diajak bicara setuju atau tidak. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kita mengatakannya ya, atau ya kan, atau kan, atau ya enggak. Misalkan, film itu bagus kan? Film itu bagus ya? Film itu bagus ya kan? Film itu bagus ya enggak? Dan lain sebagainya. Jadi kita banyak cara untuk mengatakan itu, tapi dalam bahasa Inggris kita gunakan yang namanya question text. You don't like it. Kamu tidak suka itu, kan? Nah, kan-nya ini diambil dari auxiliary-nya don't menjadi do. Bentuk negatif menjadi bentuk positif. Oke, atau kebalikannya dari bentuk positif ke bentuk negatifnya. Teks biasanya kebalikan dari pernyataannya. Jika pernyataannya positif, teksnya negatif. Dan sebaliknya, jika teksnya negatif, jika pernyataannya negatif, maka teksnya akan positif. Yang dipakai sebagai teks dalam bahasa Inggris adalah auxiliary verb-nya, yaitu do, does, am, is, are, has, have, did, was, were, had, will, dan beberapa auxiliary yang ada dalam modal auxiliary, contohnya can, could, dan seterusnya. Untuk menggunakan question text dalam pembicaraan kalian, katakan pendapat atau pernyataan yang kalian yakini diikuti oleh teksnya. Jika pernyataan kalian positif, maka teksnya negatif atau kebalikannya. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. You are a student, aren't you? Kamu seorang murid, ya kan? Si pembicara cenderung untuk lebih meyakini bahwa kamu seorang murid, maka dia katakan itu di kalimat awalnya. You are a student. Setelah itu, teksnya karena memakai are, maka dinegatifkan menjadi aren't you? Yang artinya dalam bahasa Indonesia tadi itu, ya enggak. Kamu seorang murid, ya enggak. The baby is very cute, isn't she? The baby is very cute. Bayi itu sangat lucu, ya enggak. The baby, karena tunggal dia memakai is. Dan is dinegatifkan menjadi isn't untuk teksnya. The baby is very cute, isn't she? You like apples, don't you? Kamu lihat untuk kalimat positifnya yang di depan tidak mengandung auxiliary. Hanya ada dua tipe kalimat yang tidak mengandung auxiliary, yaitu simple present, di mana auxiliary-nya adalah do atau does, dan simple past, di mana auxiliary-nya adalah did. Jadi jika kamu lihat like-nya tidak memakai bentuk kedua tetapi bentuk pertama, maka sudah bisa dipastikan auxiliary-nya do atau does. Tetapi jika like-nya memakai day atau liked, berarti itu adalah verb to, maka jelas auxiliary-nya adalah did. Seperti itu. Dan dia kalimat positif, maka teksnya harus menjadi negatif. Do plus not menjadi don't. You like apples, don't you? Okay. He went to the party last night. Nah, ini bentuk yang kedua, when. Dia pergi ke pesta semalam.
Pergi bentuk kedua, maka auxiliary-nya pasti did. He went to the party last night, didn't he? Karena bentuk pernyataannya adalah positif, maka teksnya harus negatif. He went to the party last night, didn't he? Dia pergi ke pesta itu semalam, ya enggak? Sekarang jika pernyataannya negatif, maka teksnya positif. Kebalikannya. He hasn't come yet, has he? Dia belum datang, ya kan? Hasn't artinya belum, dan teksnya menjadi has. Putu can't speak English, can he? Putu tidak bisa berbicara bahasa Inggris, ya enggak? Bentuknya adalah negatif, cannot, maka teksnya menjadi positif, can. You've never been there, have you? Kalian lihat bahwa never itu adalah bentuk negatif, sehingga teksnya menjadi positif. You've never been there, have you? Kamu belum pernah ke sana, ya enggak? Oke, kita lanjutkan. Jika kalian berpikir bahwa orang tersebut akan setuju dengan pernyataan kalian, maka turunkan intonasi teksnya atau yang paling belakang. You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? Kamu seorang murid kan? You don't live here, do you? You don't live here, do you? Kamu tidak tinggal di sini kan? You went to her party, didn't you? You went to her party, didn't you? Kamu pergi ke pestanya, ya kan? Jika kalian ragu apakah orang tersebut akan setuju dengan pernyataan kalian, maka naikkan intonasi teksnya. You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? Kamu seorang murid kan? Terjemahan dalam bahasa Indonesia akan sama. You don't live here, do you? Kamu tidak tinggal di sini kan? You don't live here, do you? You went to her party, didn't you? Kamu pergi ke pestanya kan? You went to her party, didn't you? Sorry, teksnya naik. You went to her party, didn't you? You don't live here, do you? You are a student, aren't you? Naik jika kamu ragu jawabannya akan sesuai dengan yang kamu yakini. Tetapi jika kamu yakin bahwa orang yang diajak bicara juga akan mempunyai pendapat yang sama, maka intonasinya datar atau turun. You are a student, aren't you? You don't live here, do you? You went to a party, didn't you? Oke, semoga dimengerti. Kita lanjut. Question text juga digunakan untuk kalimat perintah. Teksnya adalah will atau would. Come here, will you? Open the window, would you? Don't tell me about it, will you? Go and get it, will you? Di sini mungkin dalam bahasa Indonesia kita lebih sering dalam pemakaian sehari-hari kita memakai okay. Datang ke sini, okay? Come here, will you? Open the window, would you? Tolong buka jendela, okay? Don't tell me about it, will you? Jangan katakan itu kepadaku, okay? Go and get it, will you? Pergi dan ambil itu, okay? Lebih diterjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Gunakan tag won't untuk menunjukkan permintaan yang sopan. Sit down, won't you? Sit down, won't you? Mungkin dalam bahasa Indonesianya tidak keberatan duduk. Sit down, won't you? Don't get mad at me, won't you? Jangan marah pada aku, okay? Don't mad at me, won't you? Jangan marah ke aku, okay? Gunakan tag shall jika kita menggunakan let's. Let's take a bus, shall we? Mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ya. Ayo kita naik bus saja ya. Let's not talk about it anymore, shall we? Mari kita tidak membicarakan hal itu lagi, okay? Atau ya. Let's go to the office earlier, shall we? Let's go to the office earlier, shall we? Ayo kita ke kantor lebih awal, okay? Ayo kita ke kantor lebih awal ya. Seperti
Seperti itu kira-kira. Question text dapat juga untuk menunjukkan ketidakpercayaan atau keterkejutan. Perhatikan bahwa di sini pernyataan dan teksnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Intonasi pada question text jenis ini selalu naik pada akhir kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan seperti ini. Ternyata ya, you don't want to drink coffee, don't you? Ternyata kamu tidak minum kopi ya. You don't want to drink coffee, don't you? Ternyata kamu tidak minum kopi ya. You live here, do you? Ternyata kamu tinggal di sini ya. You live here, do you? Ternyata kamu tinggal di sini ya. Kira-kira seperti itu terjemahnya. You like it, do you? Ternyata kamu suka itu, ya kan? Atau ternyata kamu suka itu ya. You haven't eaten, haven't you? Ternyata kamu belum makan ya. I'm surprised that you haven't eaten. Aku terkejut bahwa kamu belum makan. He lives in Jakarta, does he? It surprises me that he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Ya, dia tinggal di Jakarta. Ternyata dia tinggal di Jakarta ya. Mengejutkan saya bahwa dia tinggal di Jakarta. You don't love her, don't you? Ternyata kamu tidak cinta sama dia ya. I thought you love her. Aku kira atau aku pikir kamu cinta kepada dia. Perhatikan lagi bahwa pernyataan dengan teksnya sama-sama negatif. Untuk kalimat yang pertama sama-sama don't. Untuk yang kalimat kedua sama-sama positif. Dalam hal ini simple present tidak terlihat auxiliary-nya jika positif. Sama dengan yang nomor 3, you like it, do you? Sama-sama positif. Yang keempat, you haven't eaten, haven't you? Sama-sama negatif. Dan seterusnya. Ada beberapa kata yang mempunyai arti negatif. Untuk itu, teksnya seharusnya jadinya positif. Kata-kata tersebut adalah few, yang artinya sedikit, little, artinya juga sedikit, tetapi little untuk benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan few untuk benda yang bisa dihitung. Seldom, yang artinya jarang, rarely, artinya juga jarang, never, tidak pernah, hardly, hampir tidak, without, tanpa. Semua ini mengandung konotasi atau arti yang negatif, maka teksnya dibuat positif. He has never been in Bali, has he? Dia belum pernah tinggal di Bali kan? He never been in Bali, has he? Dia belum pernah ke Bali kan? He seldom meets her, does he? Dia jarang ketemu dia kan? He seldom meets her, does he? There are only a few people in that room, are there? There are only few people in that room, are there? Hanya ada sedikit orang di ruangan itu, ya enggak? Sedangkan a few dan a little mempunyai arti yang positif. A few mempunyai arti beberapa, a little juga beberapa, tapi untuk konotasi kalimat yang positif. Hal ini sudah pernah saya bahas di usage tentang a few, a little, few, dan little. Kalian bisa lihat di video saya di bagian usage. Okay? A little progress have been made, hasn't it? Beberapa progress sudah dibuat. Bukankah demikian? Atau ya enggak? A few students were absent from the class, weren't they? Beberapa murid absen dari kelas, ya enggak? A few students were absent from the class, weren't they? Kita lanjutkan dengan exercise.
Oke, kita lihat jawabnya. He is Italian. Dia seorang Itali. Kalimatnya positif dan menggunakan auxiliary is. Maka teksnya adalah isn't karena pelakunya adalah he, isn't he. He is Italian, isn't he? Nothing is wrong, is it? Nothing, tidak ada yang salah. Nothing sendiri sudah mempunyai konotasi yang negatif, maka teksnya adalah positif. Nothing is wrong, is it? They don't stay here, do they? Mereka tidak tinggal di sini. Kalimatnya negatif, maka teksnya menjadi positif. Don't menjadi do. Don't be sad, will you? Di sini jika ada kalimat perintah atau kalimat larangan, maka kita tidak menggunakan kebalikan dari do atau don't, tetapi kita memakai will atau won't. Lihat yang sudah kita pelajari di depan jika Anda lupa. Don't be sad, will you? Jangan sedih ya. Kira-kira seperti itu. Don't be angry, won't you? Jangan marah ya. Don't be angry, won't you? Susan doesn't eat pork, does he? Susan tidak makan daging babi, ya kan? Karena bentuknya sudah negatif, teksnya adalah positif. Doesn't menjadi does. They are good friends, aren't they? Mereka adalah teman baik, ya kan? They are good friends, kalimat positif. Teksnya menjadi negatif, dari are menjadi aren't. You live in Perth, don't you? Ini adalah simple present sehingga auxiliary-nya tidak terlihat di kalimat positif, di mana auxiliary-nya seharusnya adalah do atau does. Karena pelakunya adalah you, maka kita mengambil auxiliary yang do menjadi don't. Dinegatifkan karena pernyataan yang di depan adalah positif. You live in Perth, don't you? Kamu tinggal di Perth, kan? He can't swim well, can he? Can adalah bentuk dari model auxiliary yang artinya tidak dapat. Maka teksnya menjadi positif. He can't swim well, can he? Dia tidak dapat berenang dengan baik, ya kan? Let's go, shall we? Ingat untuk ajakan, let's, maka kita menggunakan shall. Kita pergi ya. Let's go, shall we? Kita lanjutkan dengan exercise yang berikutnya. Oke, kita lihat jawabannya. She went to Ubud today, didn't she? She went to Ubud today, didn't she? Dia pergi ke Ubud hari ini, ya enggak? Kalian lihat bahwa auxiliary-nya tidak terlihat di kalimat positifnya, artinya kemungkinannya hanya ada 3. Jika simple present, do does. Jika simple past, did. Karena when adalah verb 2 dari go, when, gone, maka jelas dia adalah simple past, sehingga auxiliary-nya adalah did.
Kita negatifkan karena pernyataannya adalah positif, menjadi didn't she. Number 12, you were absent yesterday. Udah jelas ada were di auxiliary-nya, maka tinggal dinegatifkan menjadi weren't. Kamu absen kemarin, ya enggak? The traffic is heavy today, isn't it? Lalu lintas macet hari ini, ya enggak? Karena ada is, kalimat positif, maka teksnya menjadi isn't. You have cleaned the room 235, haven't you? Sudah ada kata have, ada auxiliary have di depan, yang artinya sudah, maka teksnya menjadi negatif, haven't. You have cleaned the room 235, haven't you? It was raining hard yesterday, wasn't it? Kemarin hujan lebat, ya enggak? Kalimatnya positif dan ada auxiliary was, dengan gampang kita tinggal tambahkan not ke auxiliary-nya untuk teksnya, wasn't it? Everybody love peace. Ini harusnya doesn't it? Doesn't it? Everybody, setiap orang dianggap tunggal dan dia tidak kelihatan auxiliary-nya, yaitu do, does, karena dia ada di simple present. Karena everybody tunggal, maka dia menggunakan does. Kita tambahkan not menjadi doesn't it? Everybody love peace, doesn't it? I am a staff in this hotel, aren't I? Perhatikan, khusus untuk pernyataan I am tidak bisa dibuat menjadi am not I di teksnya, tetapi menjadi aren't I. Sekali lagi, tidak ada am not I dalam question text, adanya aren't I. Saya seorang staff di hotel ini, ya kan? I am a staff in this hotel, aren't I? He isn't a guest in this hotel, is he? Dia bukan tamu di hotel ini, ya enggak? Kalimatnya negatif, maka teksnya adalah positif. Nothing is impossible, is it? Nothing adalah bentuk negatif. Tidak ada yang tidak mungkin, ya enggak? Nothing is impossible, is it? Karena nothing negatif, maka teksnya menjadi positif. Let's greet the guest, shall we? Ayo kita sapa tamunya ya. Let's greet the guest, shall we? Kalau ajakan kita menggunakan shall. Kita lanjutkan dengan exercise selanjutnya. Oke, kita lihat jawabannya. We don't have time for it, do we? Udah jelas, pernyataannya negatif, ada auxiliary don't, maka tinggal teksnya kita
buat menjadi positif dengan memakai auxiliary yang sama, yaitu do. Kita tidak punya waktu untuk itu, ya enggak? You've never been in Bali before, have you? Sama, di sini pernyataannya negatif. Karena ada kata never, maka tinggal kita keluarkan teksnya menjadi positif. Have you? You've never been in Bali before, have you? Kamu tidak pernah di Bali sebelumnya, ya enggak? The guest didn't ask you to call a taxi for him, did he? Tamu itu tidak meminta kamu untuk memanggilkan taksi untuknya, ya enggak? Teksnya negatif, didn't menjadi, pernyataannya negatif, didn't, teksnya menjadi positif, did. Mr. Smith and his wife didn't enjoy their holiday, did they? Tuan dan Nyonya dan Tuan Smith dan istrinya tidak menikmati liburan mereka, ya enggak? Di sini kalimatnya negatif, didn't, maka teksnya menjadi did. A little sugar has been added to the guest's coffee, hasn't it? Sedikit gula sudah ditambahkan ke kopinya tamu itu. Benar enggak? Pernyataannya positif, has been, has, maka teksnya menjadi hasn't. He always goes to work by motorcycle, doesn't he? Dia selalu pergi kerja naik sepeda motor. Pernyataannya positif, goes adalah bentuk verb one, maka auxiliary-nya jelas adalah do atau does karena pelakunya he, maka kita menggunakan does ditambahin not. So, he always goes to work by motorcycle, doesn't he? The guest in room 325 has already checked out, hasn't he? Atau hasn't she? Karena kita tidak jelas guestnya di sini wanita atau pria, bisa kita gunakan hasn't he atau hasn't she. Tamu di kamar nomor 325 sudah check out, ya enggak? There wasn't a sauna in this hotel, was it? Tadinya atau dulunya tidak ada sauna di hotel ini, ya enggak? There wasn't a sauna in this hotel, was it? Karena pernyataannya negatif, wasn't, kita tinggal positifkan untuk teksnya menjadi was. The guest in room 245 will arrive soon, won't he atau won't she? Tamu di kamar 245 akan tiba segera, ya enggak? Will menjadi will not atau won't. Number 30, there aren't any people in the hall, are they? Tidak ada seorang pun di hall, ya enggak? Karena pernyataannya negatif, aren't, maka teksnya tinggal kita jadikan dengan positif, sama-sama are they? Oke, teman-teman, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi, dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Oke guys, see you on the next video and bye-bye.